Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tiqar. Wa nas'aluhu wa nasta'inuhu bi idraki rabbih azza wa jalla ala jami' mujtami'il haidar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala abdihi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinil qawim wa ala ali kulli wa ashabihi ajma'in wa sairis salihin, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khususil maksus pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah beserta segenap majelis keluarga almarhum al-maghfurlah al-muallim alladzina sami'nahum wa ata'nahum sam'an wa ta'atan. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus dan asatid Pondok Pesantren As-Sirajiyah serta rekan-rekan santri yang kami cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang, dan Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa juga kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin rekan-rekan santri rahimakumullah, berdirinya kami di sini bukannya karena tiada kursi, melainkan untuk menyampaikan kalam ilahi berkaitan dengan sejarah yang kita alami saat ini dengan judul Terlupakannya Sejarah. Hadirin rekan-rekan santri rahimakumullah, sejarah sangatlah penting bagi kita karena sejarah membantu kita memahami diri sendiri, bangsa dan dunia di sekitar kita. Sejarah juga mencerminkan dan memberi inspirasi dan motivasi bagi semua manusia. Karena sejarah harus kita jadikan pelajaran dan catatan untuk masa depan yang kita harapkan. Tapi hadirin, apakah kalian tahu mengapa sejarah terlupakan di zaman ini? Tahu tidak? Karena semenjak peradaban barat masuk ke Indonesia dan gempuran teknologi semakin merajalela, kita seringkali lupa akan akar sejarah yang membentuk kita. Karena kita lebih mementingkan kebahagiaan semata dan melupakan masa depan yang harus kita tata. Seperti halnya sejarah di balik puasa sunnah tarwiyah dan arafah dan juga kurban di hari raya Idul Adha. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu apa sejarah di balik semua itu. Apakah hadirin tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, mengapa hari ke-8 Dzulhijjah dinamakan puasa tarwiyah? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam merenung atas mimpinya yang dipenuhi dengan kebimbangan. Apakah mimpi itu dari Allah atau dari setan? Dan yang kedua adalah puasa Arafah. Pada hari itu Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih putranya yang ia alami dan membingungkan. Dan pada tanggal ke-10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah. Dan kemudian di saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, di leher Nabi Ismail tidak tergores sedikit pun luka. Dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 108 yang berbunyi wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Hadirin rekan-rekan santri rahimakumullah, andai saja kita berada di posisi Nabi Ismail, akankah kita mau? Tentu saja mustahil bagi kita untuk melaksanakan itu semua. Diperintahkan solat saja kita sering lalai, apalagi perintah yang di luar nalar. Betul? Itulah tadi sejarah di balik semua yang wajib kita jadikan pelajaran, bahwa seorang hamba harus mengikuti perintah Tuhannya, dan juga merupakan contoh keteladanan yang sangat luar biasa yang harus kita ikuti, bahwa seorang hamba harus mengikuti perintah Tuhannya.
Maka dari itu, mari kita hidupkan sejarah, apalagi di era modern ini, karena sejarah sangatlah penting, apalagi di era gempuran teknologi ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup pidato ini, apakah hadirin ada yang mau bertanya? Tolong ada yang mau bertanya? Tolong operator berikan mic. Mohon perkenalkan diri Anda sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari Kamar D1 dari Kejan. Sebelumnya mohon maaf, kenapa sih di pondok ini sangat dianjurkan untuk berpuasa Tarwiyah dan Arafah? Apakah kalian tahu apa sih keutamanya? Mohon maaf, cukup sekian. Terima kasih kepada saudara Abdullah telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Karena di pondok ini masih banyak yang belum tahu apa keutamaan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Apakah dari kalian ada yang tahu? Nah, akan beritahu keutamaan pertama adalah keutamaan puasa sunnah Tarwiyah yang kita lakukan kemarin pada hari Rabu. Keutamaan puasa sunnah Tarwiyah adalah dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Dan keutamaan puasa sunnah Arafah yang kita lakukan pada hari Kamis kemarin adalah bisa dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dan dalilnya adalah Saumu yauma tarwiyati kafaratun sanatin wa saumu yauma arafah kafaratun sanataini. Mau dilanjutkan? Tapi waktu tidak memadakan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Karena kami adalah insan yang tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.